Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya pisang Ambon memiliki pangsa pasar yang sangat luas, mulai pasar tradisional sampai pasar modern. Bagi masyarakat yang berada di Pulau Jawa, rata-rata memiliki lahan yang tidak terlalu luas, yang pada umumnya penanaman pisang ini tidak dilakukan secara monokultur. Kebanyakan hanya dijadikan tumbuhan penyela saja. Biasanya ditanam di tepian lahan atau sebagai pembatas lahan. Namun tidak salah jika mulai saat ini Anda melirik untuk berkebun pisang secara monokultur. Seperti inilah pemirsa, petani di lingkungan kami ini. Sebenarnya untuk pohon pisang ini dijadikan sebagai pohon penyela saja. Jadi adanya pada lahan itu sebagai pembatas lahan saja seperti ini, ditanam di pinggir jalan atau pada tepian lahan. Jadi jarang sekali orang yang mengebunkan pisang, mungkin hanya 1-2 orang saja. Makanya kalau kita berkehendak ingin mengebunkan pisang, itu merupakan kesempatan yang baik ya, prospeknya cukup baik. Karena melihat pangsa pasar yang sangat luas, terutama jenis pisang Ambon, harganya paling unggul dibandingkan dengan jenis pisang yang lainnya. Harga pisang Ambon ini dari tingkat petani, para pengepul berani membeli dengan kisaran harga Rp100.000 sampai Rp150.000 per tandan. Mungkin jika dibandingkan dengan jenis pisang lainnya, harga pisang Ambon ini terbilang yang paling mahal. Memang pemanfaatan pisang Ambon itu tidak hanya terbatas pada konsumsi buah segar saja, bisa juga dijadikan sebagai selai, yang memang kualitas rasa dari selai pisang Ambon ini sangat enak, lembut dan sangat manis. Bahkan di perkampungan, yang khususnya di daerah Jawa Barat, saat melaksanakan hajatan, tidak melewatkan pisang ini wajib disediakan. Sangat berharga jika memberi oleh-oleh jenis pisang yang memiliki ukuran besar, warnanya kuning cantik, menarik. Contohnya pisang Ambon, pemirsa. Ini jenis pisang tanduk. Pohonnya sebenarnya ini sangat kecil ya. Kondisinya sekarang sudah tua, tapi buahnya cukup banyak. Ada 2 sisir. Ya. Ini sepanjang jalan kebanyakan ditanami oleh pisang. Ini pemirsa ya. Lihatlah, ini ada jejeran pohon pisang yang ditanam hanya pada batas lahan saja. Sementara di bagian tengahnya ini tidak ada. Memang kalau kita perhatikan untuk masyarakat petani yang berada di Pulau Jawa ini, secara khusus yang saya jadikan sebagai contoh di kampung saya ini, dianggap bisa mewakili secara umum masyarakat petani yang ada di Pulau Jawa, pemirsa. Pada umumnya lahan yang dimilikinya ini amat sempit. Nah, inilah barangkali yang menjadi permasalahan, sehingga penanaman pisang itu hanya sebagai pohon tambahan saja, tidak dijadikan sebagai pohon yang dikebunkan secara monokultur, pemirsa. Ini sebagai bukti, dalam perawatannya pun tidak maksimal. Anakannya sangat banyak, dibiarkan begitu saja, dan begitu juga jantungnya dibiarkan, yang padahal itu akan mengganggu terhadap pertumbuhan buahnya sendiri. Nah, ini buahnya kena hama ya. Ada bagian-bagian buah yang pertumbuhannya tidak maksimal, itu dikarenakan ada hama. Kalau di sini
namanya hama jenis itu disebutnya rorongo, pemirsa. Padahal ini cukup produktif kalau kita perhatikan secara keseluruhan. Hampir di setiap rumpun ada pisangnya, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, bahkan ada yang sudah dipanen seperti ini. Itu artinya jika kita menanam secara serius akan mendatangkan penghasilan yang cukup baik ya. Selanjutnya saya akan perlihatkan langkah-langkah yang dilakukan pada pemeliharaan pisang secara intensif. Ini yang kebetulan sekali ada lahan yang berdekatan dengan kebun alpukat yang saya miliki, sehingga diikuti benar apa yang dilakukan oleh beliau sebagai pengelolanya pada waktu melakukan rawatan. Dan saat ini sudah dilakukan penyiangan dengan cara membabat bagian-bagian rumput liar yang kemudian digundukan pada rumpun-rumpun pisang. Dalam melakukan perawatan yang khususnya pengendalian gulma bisa dilakukan secara mekanis, yang terutama dilakukan pada saat tanaman ketika berumur 1-5 bulan. Caranya di bagian sepis antara dua pohon, rerumputan dibabat untuk digundukan pada bagian rumpun pisang. Kelak gulma tersebut akan menjadi persediaan pupuk alami untuk menambah program pemupukan secara kimiawi. Setelah berumur 5 bulan, pengendalian dapat dikurangi karena kanopi tanaman sudah mulai rapat menutup permukaan lahan, sehingga dapat menekan pertumbuhan gulma. Pada saat tersebut, pengendalian gulma dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida, dan untuk melakukan penyiangan secara mekanik dapat dilakukan dengan selang waktu 2-3 bulan. Sedangkan untuk melakukan penjarangan anakan, ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah anakan dan menjaga jarak tanam, serta menjaga agar produksi tidak menurun. Produksi unggul bukan hanya dihasilkan pada fase pembuahan pertama atau kedua saja. Penjarangan anakan ini dapat dilakukan dengan memelihara satu tanaman induk. Mulai bulan keempat, pertahankan satu anakan. Berarti sebelum bulan keempat ini seluruh anakan harus dibuang. Dan berikutnya tambah satu anakan lagi, yang idealnya berbeda 3 bulan dari anakan pertama. Jika muncul lagi anakan lainnya, maka sebaiknya buang saja, dan seterusnya sampai buah indukan ini dipanen, baru mulai menambah lagi satu anakan. Program penjarangan anakan ini dilakukan rutin setiap 6-8 minggu sekali. Dan sebagai catatan, anakan yang dipilih atau disisakan adalah anakan yang terletak di tempat yang terbuka dan yang terletak di sisi kanan kiri, jangan searah dengan tandan buah. Sedangkan untuk perawatan tandan pisangnya itu sendiri dilakukan dengan membersihkan daun di sekitar tandan, terutama daun yang sudah tua atau kering. Sementara perawatan sisiran pisang sendiri, kalau pada perusahaan besar hanya memelihara sejumlah 8 sisir saja, karena untuk mempertahankan keseragaman ukuran buah. Contoh seperti ini bisa diikuti oleh kita sebagai petani tradisional atau bisa juga tidak. Sebab kalau hanya untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual ke pasar tradisional, umumnya tidak ada seleksi ukuran. Pada pisang Ambon yang subur, dalam satu tandan bisa mencapai 10 bahkan 11 sisir.
Dan buah yang paling ujung tetap masih layak untuk dikonsumsi, pemirsa. Untuk tanaman jangka panjangnya, beliau sudah mempersiapkan pohon alpukat yang ditanam di antara sela-sela pohon pisang. Barangkali kelak setelah alpukat besar, pisangnya ini akan dibuang. Jadi tanaman pisangnya sendiri hanya dijadikan sebagai naungan pada saat pertumbuhan alpukat awal tanam, agar pada waktu menghadapi musim kemarau, tanah di sekitar perakaran alpukat dalam keadaan lembab atau tidak terlalu kering. Sebab pohon alpukat itu dalam usia 1-2 tahun masih rawan terhadap kekeringan, bisa-bisa akibatnya sangat fatal. Pertumbuhan bisa terhenti, bahkan mungkin diakhiri dengan kematian. Langkah yang dilakukannya ini merupakan pola tanam yang terstruktur dengan perencanaan yang matang. Sebelum alpukat menghasilkan, lahan tersebut bisa berproduksi melalui pohon pisang. Demikianlah pemirsa, ulasan sekilas tentang tata laksana budidaya pisang. Dengan harapan melalui suguhan ini bisa menjadi gambaran bagi pemirsa para petani, pandai-pandailah melihat peluang, baik komoditas yang dikelola ataupun pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Sekecil apapun peluang yang ada, raihlah dengan penuh kesungguhan. Niscaya rezeki akan menyertai kita. Amin. Rupa-rupanya sampai di sini saja dulu pemirsa pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Abah El Rasid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.